Perkembangan penginderaan jauh. Sebelum itu, apa sih penginderaan jauh itu? Menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Lillis dan Kiefer tahun 90, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Kemudian, menurut Lindgren tahun 85 dalam Sutanto tahun 87, mengungkapkan bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi ini khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Secara singkatnya, penginderaan jauh itu sebenarnya merupakan teknik untuk mengambil objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Di negara-negara lain, penginderaan jauh memiliki istilahnya tersendiri loh. Seperti di Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, Spanyol, dan di Indonesia sendiri penginderaan jauh sering disingkat PC atau Indraja. Sebelum Indraja populer, peradaban masih mengenal foto udara. Banyak sekali penemuan-penemuan yang mengarah pada pengambilan foto udara, yakni perkembangan kamera dengan ditemukannya teknologi kamera obskura sekitar lebih dari 2300 tahun yang lalu. Kemudian, pada abad 13 hingga 19, terdapat penemuan lensa melalui penggunaan teleskop yang dilakukan oleh banyak sekali ilmuwan seperti Galilei, Leonardo da Vinci, Levi Ben Gershon, Roger Bacon, Daniel Barbera. Kemudian ditemukannya cermin, dan pada tahun 1822 Daguerre dan Niepce berhasil menemukan teknik fotografi dari proses fotografi yang akhirnya disebut sebagai proses daguerreotype. Sejak saat itu, foto udara mulai berkembang, namun masih menggunakan wahana konvensional seperti balon udara dan layangan. Yakni di tahun 1859, Gaspard Felix Tournachon atau sering disapa Felix Nadar pertama kali memotret desa Beaver dekat kota Paris, Prancis dengan ketinggian 80 meter menggunakan balon udara. Hingga ditemukannya pesawat pada 17 Desember 1903 oleh Wright bersaudara. Sejak saat itu, cara konvensional pun mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1909 dilakukanlah foto udara yang pertama kali di atas Centro Valley, Italia. Memasuki era Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Pada zaman Perang Dunia Pertama, pesawat-pesawat kecil mulai dilengkapi dengan kamera untuk pelacakan dari udara demi mendapatkan informasi kawasan militer strategis dan mendapatkan peralatan interpretasi foto udara, kamera, dan film. Selain itu, penelitian dan sekolah mulai digalakkan demi misi pertempuran, yakni pada tahun 1922, Taylor dan rekan-rekannya melakukan deteksi kapal dan pesawat udara di Naval Research Laboratory, USA. Kemudian, pada 5 Januari 1942, Angkatan Laut Amerika mendirikan Sekolah Interpretasi Foto Udara atau istilahnya adalah Naval Photographic Interpretation School. Sejak didirikan sekolah dan penelitian-penelitian, pada Perang Dunia Kedua, kebutuhan sensor dan radar mulai berkembang. Pada Perang Dunia Kedua, lebih digunakan sebagai bagian integral aktivitas militer untuk pemantauan ketahanan militer dan aktivitas daerah pasca perang. Karena tujuan itulah AS, Inggris, dan Jerman mulai mengembangkan penginderaan jauh dengan gelombang inframerah.
Pada awal peperangan dunia kedua, sensor dan radar lebih sering digunakan untuk mendeteksi kapal maupun pesawat seperti yang dilakukan oleh Sir Robert Watson Watt dari Inggris pada tahun 1936, di mana ia mendeteksi kapal dengan sensor radar mendatar dengan tujuan untuk mendeteksi pesawat terbang yang memiliki sensor radar pula. Pada masa itu, radar yang digunakan merupakan radar dengan antena berputar, sehingga mampu menghasilkan gambar berbentuk segi empat panjang dan memiliki distorsi yang besar. Karena distorsi tersebut, sehingga diciptakanlah PPI untuk mengurangi distorsinya. Kemudian, pada 1950, terdapat radar baru dengan antena yang tidak berputar atau tetap. Antena tersebut dipasang di bawah pesawat sehingga resolusi spasialnya menjadi lebih baik. Selain digunakan untuk keperluan perang tadi, pada tahun 1950-an juga digunakan untuk mendeteksi penyakit dan jenis tanaman dengan menggunakan sensor atau radar. Sehingga menghasilkan foto udara inframerah. Sesudah tahun 1960, teknologi mulai berkembang sangat pesat. Salah satunya yaitu teknologi citra satelit, di mana pada 1960 mulai dilakukan perekaman bumi oleh satelit meteorologi yang disebut dengan TIROS. Dengan kepanjangan Television and Infrared Observation Satellite. Pada 1970, satelit ini didukung oleh ESA, lalu diganti dengan NOAA. Setelahnya, lebih dari 40 satelit dilakukan perbaikan kemampuan oleh NASA, yakni di bagian sensornya, sehingga menghasilkan satelit ITOS, yakni Improved Terrestrial Operational System. Kemudian mulai bermunculan satelit-satelit yang lain, seperti Landsat yang diluncurkan pada 23 Juli 1972. Setelah itu, dikeluarkan satelit Spot-1 asal Prancis pada 1986. Selanjutnya, satelit baja radar sumber daya bumi seperti SIR-A atau Shuttle Imaging Radar A yang diluncurkan pada 12 November 1981. Kemudian, Rusia Cosmos 1870 juga mengeluarkan satelit SAR yang beroperasi 2 tahun untuk pengumpulan data daratan dan lautan pada 1987. Setelah itu, pada 31 Maret 1991 diluncurkan satelit Almaz 1 yang fungsi awalnya untuk memantau kondisi cuaca. Kemudian fungsi berikutnya untuk mengindra bumi yang beroperasi 18 bulan. Setelah itu pada 1991 pihak konsorsium Eropa atau ESA European Space Agency mengeluarkan Earth-1 satellite. Setelah itu dari Kanada mengeluarkan RadarSat atau radar satellite, dan dari daerah benua Asia sendiri seperti Jepang dan India juga mengeluarkan satelit yang dinamakan dengan JARS-1 atau Japan Earth Resources Satellite pada 11 Februari 1992. Kemudian dari India ada IRS, Indiana Resources Satellite. Mulai bermunculanlah satelit dengan resolusi tinggi yang dikeluarkan oleh Amerika, yakni satelit intelijen Amerika dengan resolusi order 10 cm disebut sebagai Citra KH-12. Citra ini bisa mengambil gambar malam hari dengan gelombang inframerah untuk deteksi kamuflase, yakni mampu melihat serdadu berhelm. Kemudian Rusia mengeluarkan satelit KVR-1000 atau satelit Yantar Kometa. Kemudian Prancis mengeluarkan satelit Helios 2A, Israel mengeluarkan satelit Ovek 2. Setelah itu Amerika Serikat mengeluarkan
menelurkan satelit kembali, yakni satelit sipil dengan resolusi tinggi, yakni OpView, Orbital Science Corporation, kemudian Space Imaging Satellite atau Lockheed, kemudian satelit QuickBird atau disebut juga sebagai satelit penerus. Satelit-satelit ini memiliki resolusi 1 meter dengan mode pankromatik dan 4 meter dengan mode multispektral.